wabarakatuh. Kembali di media belajar teknik. Kali ini kita akan bahas fungsi dan cara penggunaan dial indikator. Dial indikator adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa kerataan atau kesejajaran pada permukaan benda dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Beberapa fungsi dial indikator ialah mengukur kerataan pada permukaan bidang datar, mengukur kerataan pada permukaan serta kebulatan sebuah poros, kerataan pada permukaan dinding silinder, dan mengukur kesejajaran pada permukaan benda. Saya memiliki dua jenis dial indikator. Yang pertama ini dengan spindle atau sensor. Yang pertama ini naik turun naik. Ini sensornya yang satu lagi dia kiri kanan. Dial indikator dia sensornya kiri kanan. Terus yang satu lagi yang sering digunakan ini atas bawah. Bagian-bagian dari dial indikator, yang pertama ada jarum panjang. Ini jarum panjang, ada jarum pendek. Terus ini skala putar. Lalu yang ini sensornya atau spindle. Bisa kita perhatikan, sebelum kita mengukur kerataan atau kesejajaran sebuah benda, wajib kita kalibrasikan dulu. Angka 0 harus tepat berada pada jarum panjang ini. Seperti ini. Kita atur dulu, baru nanti diukur. Cara mengukurnya, di sini dia terbagi menjadi 100 bagian, sehingga 1 mm dibagi 100 hasilnya adalah 0,01 mm. Jadi setiap satu bagian garis pada skala jarum panjang ini bernilai 0,01 mm. Hasil pengukuran kesejajaran atau kerataan sebuah benda, penyimpangannya bisa dilihat di sini. Ada jarum yang panjang. Setiap satu putaran jarum panjang, kita coba dia melewati satu putaran, maka sehingga di sini dia menunjukkan angka 1 mm. Jadi kita lihat di jarum yang pendek, jika dia sudah melewati satu putaran jarum panjang, maka harga yang ada di jarum pendek adalah 1 mm. Masuk ke putaran yang kedua, dia masuk ke 2 mm. Putaran ketiga 3 mm, keempat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali lagi ke 0 untuk 10 mm. Nah, jadi setiap satu garis ini 0,01 mm. Maka jika jarumnya berada pada posisi seperti ini di jarum yang kecil dia belum melewati angka 1, maka di sini hasil penyimpangannya atau ketidakrataannya ini ada di 0,3 mm, 0,31 mm. Jadi di sini hasilnya 0,31 mm. Jika hasil pengukuran seperti ini, bisa dilihat angka pada skala yang jarum kecil dia sudah melewati 1 mm, sehingga hasilnya adalah 1 mm ditambah 0,5 mm. Maka kesenjangannya adalah 1,5 mm. Kita lihat satu lagi ini. Nah, di sini dia sudah berada pada jarum yang kecil menunjukkan angka 5, sehingga di sini hasilnya adalah 5 mm ditambah 0,05, 0,06, 0,07, 0,08. 5 ditambah 0,08 hasilnya adalah 5,08 mm. Berikut beberapa contoh penggunaan dial indikator pada proses manufaktur. Yang pertama, pemasangan benda kerja silindris pada cak mesin bubut.
Penggunaan dial indikator pada saat pemasangan benda kerja silindris adalah agar didapatkan pemasangan yang rata dan sejajar antara benda kerja dengan sumbu mesin bubut. Contoh yang kedua adalah pada saat pemasangan ragum di meja kerja seperti meja kerja mesin fresh atau milling. Atur posisi ragum, longgarkan baut pengunci ragum, kemudian posisikan ragum sampai didapatkan kerataan dan kesejajaran yang diinginkan. Setelah ragum rata dan sejajar, kencangkan kembali baut pengunci ragum. Contoh yang ketiga adalah pemasangan benda kerja bidang datar, di mana ini sama pentingnya agar proses fresh atau milling pada benda kerja sejajar dan rata, sehingga dihasilkan produk yang sesuai dengan gambar kerja. Bisa dilihat hasilnya pada dial indikator, tidak terdapat penyimpangan atau gerakan dari jarum panjang, sehingga bisa dikatakan permukaan benda kerja sejajar dan rata. Sekian ulasan tentang fungsi, cara membaca, dan penggunaan dial indikator pada proses manufaktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.